Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu dan dapat mengikuti semua aktivitas pada hari ini dengan baik, terutama pembelajaran dengan Bapak kali ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 ya. Baiklah adik-adik yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini merupakan video lanjutan dari pertemuan atau video yang kemarin, yakni masih pembahasan Quran Surat At-Tin. Kalau kemarin sudah Bapak bahas tentang terjemah dan juga isi dari kandungan Quran Surat At-Tin, dan sekarang bagaimana membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar secara tartil. Nah, tartil itu apa nak? Tartil itu adalah bacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid atau kaidah tajwid, dan bacaannya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan, jadi sedang-sedang saja ya, pelan-pelan namun bacanya bagus, bacanya baik dan benar. Nah, selanjutnya adik-adik bisa mengikuti bacaan yang Bapak bacakan supaya adik-adik bisa berlatih sehingga bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar secara tartil juga. Nah, selanjutnya dalam membaca Quran Surat At-Tin secara tartil tentu adik-adik harus tahu, harus paham dalam bacaan ayat-ayat Quran Surat At-Tin. Artinya tata cara membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil bagaimana caranya? Tentu ada ilmu yang harus adik-adik pelajari. Apa itu? Yakni ilmu tajwid. Jadi sedikit-sedikit kita akan pelajari ilmu tajwid, yakni dalam surat At-Tin ini. Ada apa saja? Tentu sangat banyak ya, tapi tidak Bapak semuanya akan kupas tuntas. Khawatir adik-adiknya nanti bisa pusing kalau kebanyakan ya. Maka sedikit demi sedikit akan Bapak sampaikan materi dalam Quran Surat At-Tin ini, bacaan secara tartil dengan menggunakan ilmu tajwid. Baik, simak terlebih dahulu ayat-ayat yang Bapak bacakan secara tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, seperti itu untuk bacaan Quran Surat At-Tin secara tartil, pelan-pelan, tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Mari kita lihat ayat demi ayat
Apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita gali dalam bacaan ayat yang pertama. Bagaimana tajwidnya? Mari kita lihat. Wattini wazzaitun. Yang pertama ada alif dan lam sebelum huruf ta. Wattini harusnya wa al tini, tapi alif dan lam di situ tidak dibaca. Mengapa demikian? Karena alif dan lam ini dinamakan huruf asyamsiyah. Huruf asyamsiyah tidak dibaca dikarenakan langsung kepada huruf yang ada di depannya, yakni huruf ta. Wattin, tidak waltin ya. Wattini wazzaitun. Begitu juga dengan az-zaitun. Jadi asal katanya dari atin dan az-zaitun. Nah, namun alif lam di situ tidak dibaca, tapi huruf yang di depannya langsung wattin dan waz-zaitun. Huruf ta dan zainya. Nah, al di situ berarti asyamsiyah atau al-syamsiyah. Yang mana syamsiyah tersebut tidak dibaca dikarenakan alif dan lam atau al bertemu dengan huruf syamsiyah ya. Kemudian kita lihat wattini wazzaitun. Wattin, tin. Jadi huruf ta tadi, huruf ta tersebut berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka tini dibaca panjang. Wattini dan wazzaitun. Kalau zai, za dengan ya, zai tidak dibaca panjang, tapi hanya lain, lunak. Wazaitun. Nah, apabila dihentikan tidak dibaca wazaituni, tapi wazaitun, panjang. Bahkan panjangnya lebih dari mad asli atau mad tobe. Kalau mad tobe'i atau mad asli hanya 2 harokat saja. Namun kalau mad arid lis sukun bacaannya panjang sampai 6 harok. Nah, biasanya untuk mad arid lis sukun ini ada atau terletak di akhir atau di ujung ayat. Maka dari itu adik-adik harus memperhatikan ayat demi ayatnya sehingga adik-adik bisa mengetahui mana bacaan mad tobe'i dan juga mana mad arid lis sukun ya, seperti pada ayat yang pertama. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Waturi sinina. Nah, dikarenakan diwakafkan juga tidak dibaca sinina tapi sinin. Walaupun di situ harokat huruf nunnya berbaris fathah ya. Dikarenakan diwakafkan maka menjadi mad arid lis sukun. Waturi sinin. Ya, panjangnya juga sama 6 harokat seperti di ayat yang pertama tadi. Kemudian kita lihat di ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Nah, di ayat yang ketiga kita lihat bacaan yang panjang. Wa hadzal, ha tersebut berharokat fathah, namun fathahnya ada tanda fathah tegak berdiri. Nah, apabila ada berharokat fathah tegak berdiri, itu artinya dibaca panjang. Kemudian, nah di situ ada alif lam. Wahadzal al baladi. Kalau tadi at-tini, alif lamnya dibaca. Nah, kali ini al baladi alif lamnya dibaca. Nah, maka di situ berarti al-qamariyah. Al-qamariyah artinya jelas ya, bunyi alnya jelas. Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yakni ba, maka alnya berbunyi jelas terangnya. Al-balad.
wa hadzal baladil amin. Nah, demikian juga al-amin. Ada alif lam. Alif lam dibaca karena ada huruf, salah satu huruf al-qamariyah, yakni alif. Al-amin. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian al-amin wa hadzal baladil amin. Nah, huruf atau akhir ayat tadi berharokat kasroh, mini, nunnya berharokat kasroh, namun tidak dibaca. Kenapa? Karena diwakafkan atau di akhir ayat, sehingga dinamakan mad arid lis sukun. Nah, seperti itu adik-adik untuk bacaan ayat yang ketiga. Jadi ada mad tabi'i, ada al-qamariyah, dan juga ada mad arid lis sukun. Nah, kemudian di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad ada pantulan. Laqad, tidak laqad, tapi laqad. Nah, kenapa itu? Dan apa namanya? Itu adalah bacaan qalqalah. Qalqalah artinya apa adik-adik? Iya, betul. Artinya pantulan atau bacaan yang memantul. Bacaan yang memantul karena ada huruf qalqalah pada ayat tersebut. Biasanya huruf qalqalahnya dalam keadaan sukun atau mati ya. Kemudian setelah itu khalaqnal. Nah, lagi-lagi ketemu huruf yang memantul. Khalaq, tidak kholak. Kholak. Jadi tenggorokan, di rongga tenggorokan ini ada pantulan yang membalikan bunyi huruf tersebut. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad qalqalah, kholak qalqalah juga. Nah, ada yang tahu adik-adik qalqalah itu dibagi berapa? Qalqalah itu dibagi, betul, dibagi dua. Apa itu adik-adik? Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Iya, betul ya. Jadi pantulannya ada yang sekedarnya saja kecil, ada juga yang qalqalah kubro, pantulannya besar. Biasanya kalau qalqalah sugro itu ada di tengah dan cirinya berbaris sukun atau berharokat mati. Tapi kalau qalqalah kubro biasanya ada di akhir ayat, di ujung ayat, yang biasanya huruf qalqalahnya itu dalam keadaan diwakafkan, bukan sukun asli atau mati seperti qalqalah sugro. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada bacaan laqad khalaqnal insana. Nah, ada bacaan ing. Kok tidak dibaca insana saja ya? Nunnya hilang. Nunnya lebur, bahkan nunnya kayak tidak terbaca. Berubah jadi ang. Insana. Nah, itu namanya apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah namanya ikhfa. Ikhfa. Samar-samar, lawannya adalah izhar, jelas. Nah, seperti itu ya, insana, karena ada nun mati. Nah, adik-adik nanti lebih lanjutnya dipelajari khusus tentang bacaan nun mati atau tanwin, ketemu dengan ikhfa, izhar, apa namanya, tanwin, iklab. Nah, namun tidak dibahas pada kali ini. Dilanjutkan, insana. Sa bacanya panjang, mad asli atau mad tabi'i, fi ahsani taqwim. Nah, ini ada yang beda. Fi ahsani. Fi mad tabi'i atau mad asli dua harokat, namun ketemu alif pada kalimat berikutnya. Fi ahsani. Itu namanya
mad jaiz munfasil. Jadi mad yang ketemu dengan alif pada kalimat berikutnya maka jaiz, boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh juga lebih, boleh 4 rokat, akan boleh 6 harokat, bukan rokat ya adik-adik ya, harokat. Kemudian yang terakhirnya ahsani taqwim. Tak, lagi-lagi ketemu huruf qalqalah, huruf yang memantul. Tak, qaf, huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah ada 5, baju di toko. Nah, bukan baju di pasar, baju di toko. Gampang banget mengingatnya. Taqwim. Nah, kenapa tidak takwimin? Karena mimnya diwakafkan di akhir ayat ya. Ahsani taqwim. Nah, sampai di sini aja dulu pembahasannya sampai ayat yang keempat. Nah, berikutnya tugas adik-adik ya, tugas adik-adik. Tugasnya tuliskan bacaan yang mengandung hukum mad arid lis sukun. Mana bacaan yang mengandung bacaan mad arid lis sukun? Jadi adik-adik cari di ayat yang kelima, ayat ke-6, ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Tulis kalimat yang bacaannya mad arid lis sukunnya saja, yang lainnya abaikan aja dulu. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham melaksanakan tugasnya setelah menyimak video Bapak kali ini ya. Adik-adik tuliskan bacaan mad arid lis sukun tadi pada ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Jadi ada 3 ayat, 5, 6, 7, 8, 4 ayat maaf. 4 ayat yang harus adik-adik kerjakan. Adik-adik cari mana bacaan mad arid lis sukun. Itu PR atau tugas adik-adik. Kalau sudah ditulis, dipoto, kirimkan ke Bapak ya. Baik adik-adik, semoga sukses selalu. Sampai di sini perjumpaan dengan Bapak. Terima kasih banyak. Akhir kalam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.